Assalamualaikum, hai mam, hai teman-teman, kembali lagi di channel Miss NN. Di video kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua kalau aku tuh habis beli kentang. Ini tuh kentang yang aku beli sebanyak 57 kilo ya teman-teman. Tapi qadarullah, ternyata kentang yang aku beli ini dalamnya itu pada busuk nih teman-teman, seperti ini. Ini 2 hari aku beli tuh nggak langsung dibuka. Ternyata pas hari keduanya ini dibuka. Ini hari kedua apa ketiga ya, aku beli hari Minggu ya, ini hari Selasa. Dan ternyata kayak gini nih, pada busuk dalamnya ya, banyak banget yang busuk. Karena kentang kalau busuk itu cepet banget ya nularnya. Aku tuh nggak nyangka banget kalau di dalamnya ini ternyata banyak yang busuk kayak gini. Karena kan pas aku beli penampakannya bagus di luarnya gitu, pakai karungnya juga yang jaring-jaring kayak gitu kan, yang oranye itu. Nah aku pikir kalau kentang yang udah dipakein wadah karung jaring-jaring gitu tuh aman gitu ya, kelihatan dari luar juga bener, dan dibilangnya ini kentang dieng. Tapi ternyata bukan kentang dieng juga ya, karena pas di luar itu kelihatan gede-gede, tapi ternyata yang di dalamnya itu kecil-kecil banget. Dan kentang sebanyak ini yang bener tuh cuma 1 bak ini ya teman-teman. Aku lemes banget sih, mau bikin tuh rasanya maju mundur karena aku gimana ya, ada rasa nyesel, ada rasa kecewa gitu. Kenapa yang jual itu gak jujur, gak ngomong kalau semisal ini tuh kentang udah lama gitu ya di sananya. Kalau gak kebanyakan busuk gak mungkin kan ini tuh jadi separah ini busuknya. Pas aku bilang ke penjualnya, katanya karena aku gak langsung dibuka pas habis beli itu. Tapi aku pikir karena aku kan sering beli kentang itu bisa awet ya, seminggu 2 minggu juga aman-aman aja, asalkan nggak ada pembusukan tuh nggak bakalan nular ke semuanya. Tapi ini karena di sananya juga udah lama, ini juga yang kayak gini nih udah nggak keras gitu ya, lembek-lembek gitu, jadi beda kalau kentang baru sama kentang lama. Tapi ya udah, mau gimana, ini mungkin lagi apes aja ya, karena namanya orang jualan pasti ada kalanya untung, ada kalanya juga rugi. Nah mungkin sekarang ini aku lagi disuruh ngerasain yang namanya rugi. Ini buat pembelajaran juga buat aku, hati-hati banget untuk memilih kentang. Aku tuh nggak beli di langganan aku ya, ini tuh beda dari langganan aku yang biasanya. Karena kenapa? Aku juga kecewa sama langganan kentang aku yang biasa aku beli berkarung-karung. Kemarin aku beli 2 karung itu kentangnya, ternyata nggak cuma dieng aja, jadi campuran gitu loh mams. Di dalamnya tuh banyakan kentang yang putih-putih gitu pas dikupas. Makanya aku coba nyari yang lain. Aku ke pasar tuh udah jam 7 lebih ya, jam 8 lah mungkin nyampe di pasarnya. Aku nyari-nyari nggak dapet tuh karena udah agak siang gitu, jadi nggak ada kentang yang bagus-bagus. Dan jumlah banyak aku beli untuk ukuran 60 kiloan gitu nggak ada, harus pesen dulu. Makanya pas di jalan aku nemu kentang ini, aku pikir bisa gitu ya, ini tuh bagus karena ada kentang yang udah dibuka yang kiloan gitu. Dibilang sama penjualnya katanya itu tuh kentang biasa, dan yang di karung ini kentang dieng. Jadi ini di atasnya kentang yang itu mbak gitu. Ya udah akhirnya aku mau. Dan salahnya aku, kenapa aku nggak beli di kilo aja gitu, dibuka gitu ya, jadi kelihatan yang busuk biar nggak ikut gitu. Karena aku belinya langsung sekarung semua, ya udah akhirnya kayak gini. Pas ternyata di tengahnya ada 1-2 kilo yang busuk, jadi ngerembet berkilo-kilo karena 2 hari itu baru aku buka. Ya aku nggak nyangka banget, biasanya aku beli seminggu 2 minggu juga awet, karena kan kentang emang tahan lama ya teman-teman. Tapi ya udah nggak apa-apa, mau gimana.
Aku bilang ke penjualnya kan, aku fotoin nih kayak gini kentangnya gitu. Aku sih nggak ngarep banyak gitu, mungkin ada itikat baik dari sananya, dan sana bilang ya udah bun nanti diganti kentangnya. Pas bilang diganti, katanya diganti sekilo. Ya udah deh, aku cuma ngelus dada aja, astagfirullahaladzim. Kalau digantinya sekilo nggak usah deh bun, nggak usah diganti, udah biarin ini jadi apa, jadi ya pelajaran aja buat aku gitu. Kedepannya aku harus hati-hati lagi, nggak lagi-lagi gitu milih kentang yang ya kayak beli kucing dalam karung ya, nggak kelihatan gitu. Ini makanya yang di lantai ini udah deh nggak tahu itu jumlahnya berapa kilo, tapi yang jelas yang bisa dikalap paling yang ini nih, dipak yang udah aku pilihin. Ini kering ya, nggak ketetesan air busuknya itu, karena kalau yang udah ketetesan air busuk udah aja tuh langsung genyor-genyor gitu, apa teksturnya tuh udah nggak keras lagi, udah kayaknya kayak bakteri atau apanya, yaitu udah berkembang biak banyak jadinya. Ya udah, semoga ini bisa bermanfaat ya, aku share video ini ke teman-teman, jadi buat pelajaran juga buat teman-teman. Kalau misalkan mau beli kentang, di kilo aja deh, dilihat gitu, dipastiin. Dan kalau semisal ada hal-hal yang nggak diinginkan, apa gitu tanggung jawab dari si penjualnya, jadi kita nggak yang kecewa-kecewa amat gitu. Karena ini dibilang kentang dieng juga ternyata bukan kentang dieng beneran ya, ini kentang daerah biasa dan kecil-kecil banget di dalamnya. Pinter banget yang di karung luarnya itu gede-gede, tapi di dalamnya lembut, kecil-kecil banget tuh kayak gitu. Makanya ya Allah, makanya ya ini sebagai orang yang berjualan gitu, belajarlah jujur gitu ya. Kalau emang di sananya udah lama, bilang udah lama, jadi harus cepet-cepet dimasak bun kentangnya atau gimana gitu, jadi nggak ngerasa dibohongin kita yang beli. Emang sih untuk jujur itu harus apa, pahit ya istilahnya. Kalau semisal dia ngomong jujur ini kentang udah lama, terus si pembeli nggak jadi beli, kan itu jadi pahit rasanya ya, nggak jadi beli. Tapi kan seenggaknya ada kejujuran gitu. Jadi kalau semisal hasilnya ternyata kayak gini, ya aku nggak yang ngoceh-ngoceh sendiri kayak gini gitu. Aku sih nggak ngomong juga ya ini penjualnya siapa, aku nggak sebut orangnya. Ini buat pelajaran aja biar teman-teman tuh tahu gitu, kalau misalkan beli kentang ya harus hati-hati bener, karena kentang ada 1-2 biji yang busuk, ketempelan langsung aja tuh kayak gitu ya, item-item. Terus ini tuh udah bau banget, makanya aku mau cepet-cepet nih nikatin si lantai garasi ini, karena baunya udah nggak enak, udah kayak tempat pembuangan apa ini ya, kayak gini rumahnya jadi bau. Dan yang bisa selamat inilah 1 bak ini, biasanya sih 1 bak ini 30 kiloan, jadi aku rugi separohnya sendiri ya. Ini mau diganti sekilo ya udah, aku bilang nggak usah, mendingan nggak usah daripada capek-capek doang nganterin kentang sekilo ke sini kan ya. Ini jadi pelajaran aja buat aku dan teman-teman yang ngeliat, biar ada inilah, ada pembelajaran. Kalau jadi penjual jangan ini ya, jangan ya, bukannya aku dibohongin, tapi ya seenggaknya jujur aja. Kalau emang ini kentang udah lama, bilang udah lama gitu, jadi nggak bikin kecewa orang yang beli. Ini tuh aku buka tadi pagi ya, mau dikerjain, ternyata kayak gini, jadi aku udah lemes duluan, udah aduh ngeper ya Allah rasanya. Ya mudah-mudahan Allah ganti ya rezeki yang hilang ini dengan rezeki yang lain. Aku percaya semuanya udah diatur. Oke deh teman-teman, kira-kira aku share video seperti ini aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman yang mau bikin kentang Mustafa, belinya kentang tuh bisa beneran dapat kentang yang bagus dan bisa milihnya
aku yang udah biasa beli aja bisa kecolongan ya seperti ini. Oke deh ya teman-teman, sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.